Tiba di Pulau Bali naik bis Gunung Harta Bandung ke Denpasar, saya dan Mas Opang memutuskan untuk sampai Gilimanuk aja. Nah, alasan dan pertimbangannya apa nggak lanjut sampai Denpasar? Kalian bisa nonton video etape perjalanan sebelumnya ya. Tiba di Gilimanuk, kami memutuskan untuk makan makanan khas ini dulu, yaitu ayam betutu. Kemudian kembali ke Banyuwangi naik kapal sebagai pejalan kaki, menginap 1 malam di salah satu hotel termurah di kota Banyuwangi dan worth it tentunya. Lalu kembali ke kota Sidoarjo naik kereta paling pagi, yaitu Logawa. Seperti apa keseruan perjalanannya? Langsung aja ditonton video kali ini. Oke teman-teman, sekarang aku sama Mas Opang lagi jalan menuju ke pelabuhan Ketapang. Ini jarak dari tadi tempat makan betutu di Mentempe sampai ke pelabuhan itu sekitar 700 meter lah. Jadi kalau jalan kaki mungkin sekitar 10 menitan. Ini hitung-hitung sekalian saya dan Mas Opang bakar lemak. Iya dong. Biar urusan lagi Mas. Lupa kagak nyalain Strava. Oh iya. Ya udahlah 700 meter. Ini di sepanjang perjalanan banyak banget loket-loket yang ngejualin tiket buat penyeberangan. Fun fact sedikit, ternyata kalau pejalan kaki kita nggak harus jauh-jauh 2 km sebelum pelabuhan. Tapi ini nggak tahu Mas, ini bisa jadi apa aksesnya di los karena macet. Iya toh? Iya. Aksesnya di los karena kan macet orang. Jalan kaki. Enggak, buat yang mobil juga bisa aja loh. Kita nggak tahu kan. Iya. Karena kan ini mobil-mobil kan nggak ada estimasi dia bisa nyampe pelabuhan berapa lama. Iya. Sedangkan kalau kita beli tiket di Verisi itu harus masukin range waktunya kita masuk ke pelabuhan itu jam berapa gitu. Ya, jadi bisa jadi karena kemacetan ini dibuka tuh. Ini kita ada di Gapura Pelabuhan Gilimanuk nih. Ya. Ada patung gedenya. Nah ini harusnya itu pintu masuk buat yang bis-bis nih. Iya, makanya. Bis-bisan di sini. Kita tanya bapaknya yuk. Oke. Lewat mana? Malam Mbak. Ya. Kalau masuk pejalan kaki lewat mana dulu? Lurus aja Pak ya? Ujung tenda. Oke. Sudah beli Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di sini petugasnya ramah-ramah cuy. Ya, Ramah-ramah. asli. Tahu Mas Opang ini tanda-tanda buat apa? Apa? Entrance sepeda motor. Oh, Gitu. Seriusan. Oh iya, kemarin nih yang Kemarin. Oh iya, bener. Jadi karena kemacetannya parah banget ini sampai ada tenda. Dan ini hari ini harusnya udah mulai terurai sih. Bis-bis keberangkatan pagi itu tadi udah bisa masuk pelabuhan tadi sore waktu aku nyampe di pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Oh itu dia, ada tulisannya keberangkatan. Jadi untuk pejalan kaki itu ada jalurnya sendiri teman-teman. Jadi kayaknya judul trip yang paling cocok trip Bali kita kali ini adalah TikTok makan ayam betutu. Ya bener, demi ayam betutu langsung di pulaunya. Bener-bener kita TikTok teman-teman nyampe Bali, makan, langsung putar balik lagi ke Pulau Jawa. Gak apa-apa, yang penting udah nyampe Bali bro. Dan nyobain ayam betutu yang asli. Karena saya belum pernah. Oh belum pernah lu? Belum pernah. Bahkan makan ayam betutu yang biasa di Jawa-Jawa aja saya nggak pernah. Itu ayam betutu pertama saya teman-teman tadi. Nah, tiba di sini pastikan kalian sudah punya tiket teman-teman karena tidak ada loket penjualan tiket ya di pelabuhan. Tiketnya bisa dibeli lewat aplikasi Verisi, pembeliannya cukup mudah, tinggal ikutin aja arahannya dan nanti di sini tinggal cetak tiketnya di mesin ini teman-teman. Mesin pencetak barcode tiket. Kita tinggal cetak aja tiket yang udah kita beli melalui aplikasi atau website Verisi. By the way ini kita pukul 19.05 sudah tiba di mesin pencetaknya. Jadi kira-kira jalan kakinya 15 menit. Oh iya 8.05 teman-teman. Ini masih waktu WIB. Berarti 15 menit kita. Untuk cetak tiketnya juga mudah ya, sama kayak di stasiun atau di bandara, tinggal masukin kode booking, pilih penumpang dan nanti tercetak struknya. Tiket sudah di tangan, proyek sudah dihentikan, saatnya kita nguli ke Pulau Jawa. Di sini kita tinggal masuk ke gate-nya aja nih guys. Oh di scan? Iya. Di sini. Oke. Terima kasih. Oke. Keberangkatan. Let's go guys. Nah selama ini saya tuh penasaran ya kalau pejalan kaki gini bisa apa nggak milih kapal. Kalau bisa milih kapal kan enak ya. Tinggal cari aja kapal Dharma Lautan Utama. Pasti enak. Waro. Ada apa? Ini dia teman-teman kemacetan antrean di dalam pelabuhan hari ini. Mahal ibu Gadeo. Live TikTok apa akunnya Pak? Hah? Akunnya apa? Haryanto Pak Har, Pak Haryanto garis miring Pak Har.
Haryanto Garis miring Pak Har. Haryanto garis miring Pak Har. Ya. Nanti kita cari Ini akunnya tiap Pak. malam Pak sini Pak. Habis ini pulang udah siap-siap. Saya kan sudah selama 3 hari ini sudah di sini terus. Nanti terakhir besok tanggal 18. Oh, Karena oke. no gogo ya. Nanti di pura sana. Oh, oke. Di pura sana. Amit jenengan umur pinten, Pak? 60. Bukti, Bro. 60 tahun masih berkarya live TikTok. Yoi. Facebook. Facebook juga. Instagram Facebook Pro, ada. Pak, berarti. Facebook Pro. Wow, Facebook Pro, Bro. Ma- Merinding aku. Sesama Facebook Pro. Nih, ini buat orang-orang juga yang alasan nggak punya iPhone, nggak punya nggak urusan. Nih lo, HP ini bapaknya Android semua yo, Nah. menghasilkan Bro. Yoi. Golek duit, gak menang ae nang omah. Yo. Oleh-oleh buat matnya ini nunjukin tuh. Talala ditawa dita dita denda data ditawa denda lalala tata tak dita tala didenda dita denda tak dita dita dendon denola dota dita lala dita dendon entah dita gendun denda diklong dideng udah makasih. Oke. Oke. Pak, Viral sampai nanti. masuk. Masuk bro. Oke, Bro. Makasih Pak. Dulu ya Pak. Ya, Pak. Yo. Orang gila. Orang. Nah jujur ini baru pertama kalinya saya naik kapal jalan kaki dan saya tuh nggak tahu sistem naik kapalnya tuh gimana, dipilihin atau kita bisa pilih sendiri. Ternyata sistemnya tuh kita yang pilih sendiri, tinggal lihat aja kapal mana yang udah siap berangkat. Masuk kapalnya bisa lewat atas sana, lewat kayak jembatan penyeberangan atau langsung masuk lewat ramdor kayak kendaraan biasa. Karena nggak semua dermaga punya akses untuk garbarata gitu atau jembatan buat masuk kapal gitu loh teman-teman. Oke Pak, terima kasih Pak. Masuk bro. Lah berjalan. Hah? Berjalan. Yaudah kita lihat atasnya ya, lihat atas. Lu belum pernah jalan kaki ya? Belum pernah. Lu belum pernah Oh, jalan udah pernah. kaki? Gue udah pernah jalan kaki dari situ. Berarti tau jatuh dari mana? Hah? Tau jatuh dari mana? Ya lihat aja kapalnya nanti yang masuk yang mana. Yaudah kelilingin aja dermaganya yuk. Jalan kaki laut bawah. Aja di rumah aja. Kan cuma segini doang, cuma 4 dermaga. Oh nggak semua bisa laut atas. Berarti ini kita mau ngambil kapal apa aja lah ya. Apa aja? Lu mau ngeker? Kalau DLU bisa tidur. Ini DLU nih. Ini mau santai. Bukan DLU ya? DLU kan ini. Mau sandar itu. Oh, yang ini ya? Iya. Oh iya. DLU bukan sih? Oh bukan. Gak ada lumba-lumbanya. Iya Portling. Portling juga fasilitasnya enak sih kayaknya. Mau cepet tidur sih gua. Ya udah yuk itu aja. Ayo. Kita gak jadi ngambil Portling, kita bakal naik kapal yang itu. Gak tahu kapal apa. Tapi ya ada satu kapal, aku lupa kapalnya apa. Snacknya enak, aku makan ini. Mas. Snack? Kulit ikan. Kulit ikan crispy. Itu enak. Tapi BTW rame juga loh yang jalan. Iya. Lumayan ya. Kayaknya orang-orang terjebak semua nih. Bisa jadi kan? Ya bisa jadi. Banyak loh orang terjebak. Waktu itu gue pernah udah jalan gini jauh udah sampai ujung kapalnya jalan. Berarti emang kayak gini tuh kita nggak diarahin naik kapal apa? Enggak, ya nanti ya Ada kapalnya apa kita boleh masuk yang mana ya, aja gitu. Betul. Tapi ini nggak diperiksa karcis lagi ya diperiksa? Udah enggak sih kalau nggak salah. Ya kayak kita ngerekam kapal masuk aja nggak diperiksa ya? Iya. Ini Portling 7. Ini enak sih sebenarnya kapalnya gede. Cuman makin gede kapal muatnya makin lama. Makin lama bener. Ya udah, nggak apa-apa. Ternyata ini kapalnya adalah kapal Jambu 8. Kapal yang cukup kecil ukurannya teman-teman, dibuatnya di tahun 2014. Pertama kali nih saya naik kapal ini. Kapalnya mbok berangkat dulur. Terima kasih Mas. Wah.
Ini berbayar nggak? Hah? Gak ada urusan tarif. Wah, adem yo. Keringetan. Cuman untung ini ruangannya ber-AC guys, enak banget. Ini tadi di kafetarianya aku beli kerupuk ikan salmon, ini enak teman-teman. Tapi mahal 12.000 dan kayaknya terakhir kali aku ingatku nggak sekecil ini deh. Ntar mau balik ke ruangan lagi. Tadi sumpah banget di luar, rame banget cuy. Kilo. Tapi kok kecil ya, perasaan dulu nggak sekecil ini. 20.09 sudah siap merapat kawan. Gila udah capek banget ya di badan. Lemas bulu. Lemas. Lemas. Udah 30 jam kali ya kalau udah berapa jam berarti? Ya ada 30 jam ada. Kalau dihitung dari kereta berangkat dari Jakarta. Jakarta. Ya sekitar 48 jam. Hah? 48 jam. 28 jam. 48 jam. 36 jam. Iyalah 24 tambah 12. Wow, non-stop 36 jam. Ya ini latihan ke Medan lah. Padang. Sudah resmi bersandar pukul 8:18 WITA. Saatnya kita kembali ke Pulau Jawa. Let's go. Nah, dari sini aku sama Mas Opang sudah membooking hotel yang sangat-sangat worth it. Betul Mas Opang? Betul sekali. Nanti kalau kamu melihat tempatnya akan mind blowing sekali. Mind blowing sekali. Mind blowing sekali, sangat recommended untuk yang mau nginep di Banyuwangi. Murah, hanya selembar uang biru, nambah dikit. Ya, betul. Bahkan Betul, di ya? beberapa, jadi dia harganya kan fluktuatif. Kalau lagi musim yang sepi banget gitu dia cuman cukup 1 lembar biru aja. Wow. Ini pun 1 lembar biru nambah dikit. Nambah dikit. Ini bolu entrance, DD-nya entrance, Restu Mulia Multiclass ada di dalam satu frame. Wah, cakep banget ya. Restu Mulia juga cakep banget sih multiclassnya. Itu 4 kelas. Kenapa? 4 kelas dalam satu bis. 4 kelas dalam satu bis. Masuk rekor. Selesai berangkat. Jalur Nusa. Dermaga 1. Satu-satu ngomongnya. Pelayanan jalur Nusa. Anomali apa itu? Aneh sumpah. Push button to exit. Anjay. Oke, kita sudah di area. Enggak. Satu lagi. Nah. Tuh Bang. Kita sudah berada di luar area pelabuhan. Dari sini kayaknya bakalan naik Grab aja deh langsung, tapi mau mampir Indomaret sebentar beli minum dan lain-lain guys. Habis ini kita akan mereview penginapannya, oke? Ada apa iklan layanan masyarakat. Kalau kalian ditawarin naik ojek, naik becak atau naik angkot dari pelabuhan ke stasiun Ketapang, jangan mau. Karena dekat sekali. Tinggal jalan kaki. Begitupun sebaliknya, karena banyak orang yang nggak tahu, yang nggak riset, ya kejebak deh tuh. Kaget. Oh, deket Banget anjir. paling 500 meter ya. Iya. Jaga kaki ya 5 menit 10 menit lah. Oke, kita sudah tiba di Indomaret. Rencana mau beli Point Coffee dulu. Belum ngopi cuy, seharian cuy. Baru ngopi sasetan tadi soalnya. Kopi. Kak, mau palm sugar latte. Yang es. Makasih Kak. Terima kasih. Bilang halo Kak. Halo. Mana sedotan? Oh ini. I love Point Coffee. Mau aja mbak dia kalau kalian sama Tina satu ini. Makasih. Aduh, Point Coffee. Saya suka sekali. Oh iya Bang, maaf Bang. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue bawa. Ini mesin sini Bang. Taruh Bang.
Nah, jarak Pelabuhan Ketapang ke Kota Banyuwangi nggak bisa dibilang dekat. Kebetulan penginapan yang kami pilih kali ini lokasinya ada di Kota Banyuwangi. Karena itu kami harus menempuh perjalanan naik GrabCar sejauh 10 km dengan tarif berapa ya? Saya agak lupa, 40 atau 50 ribu gitu. Sebenarnya ada banyak pilihan penginapan di sekitar pelabuhan, tapi Mas Opang mau kasih rekomendasi ke saya nih penginapan yang harganya sangat terjangkau, sangat bersih, sangat nyaman dengan tarif hanya 50 ribuan aja per orang. Kenapa tarifnya per orang? Karena konsepnya hostel atau bisa dibilang semacam hotel kapsul. Kalau kalian penasaran kayak gimana, ditonton aja. Kalau kalian penasaran kayak gimana penginapannya, ditonton aja guys. Habis ini kita review. Lumayan juga tapi dari Pelabuhan Ketapang berapa kilo ya? Nanti saya tulislah di bawah nih berapa menit. Ini nama tempatnya adalah Revive by Snooze. Terima kasih. Salam kenal. Timo. Oh, Pak Timo. Halo. Boleh. Mau teh, kopi, atau air putih? Teh aja. Teh, es teh apa? Teh hangat? Nah, kan aja. Teh hangat. Aku teh hangat boleh? Teh hangat. Pakai Iya. gula semua? Saya tawar. Oh, tawar. Yang Iya. satu dikit, yang satu tawar. Iya. Bentar ya. Terima Oke, kasih. Mama tunggu dulu. Enggak apa-apa. Boleh. aman. Oke. Si ini baru satu dari sekian keajaiban yang ada di sini. Lupa gue nggak rekam kan? Udah nggak nyambung. Nih dia jadi sistemnya itu kayak kapsul hotel. Ada 3 kamar, 1, 2, 3 dan per kamar ada 4 tok ya. Ada 4 bed doang. Jadi cuma 12 kapasitasnya. Kita ada Tito. Waktu itu pas aku kesini ketemu ownernya. Oh gitu. Seru cerita owner. Masih muda. Masih muda. Dia dulunya abroad, and then balik ke Indonesia. Bikin ini. Wah, mantap. Ini yang pakai gula sedikit. Oh, terima kasih. Terima kasih. Boleh dibantu KTP-nya, Kak? Oh iya. Oh, lagi nge-vlog, Kak. Dengan Kak siapa nih? Tadi siapa? Ika. Kak Ika. Ya, halo. Halo. Kita orang gabut aja ini. Oh, dari Bali. Ya ke Bali cuman makan betutu dan langsung ke Bali. Oh, alah, makan betutu aja. Ya sebenarnya kita mau ke Denpasar, tapi kan karena Macet. pelabuhannya parah banget kan. Daripada kita kejebak nggak bisa Pulang. dari Bali, Gitu. ya, kita jadi Aslinya mana tuh? Kita baru juga nyampe tadi. aslinya. Yang ini orang Sidoarjo, Oh. tapi kerja di Jakarta. Tapi kita berdua kerja di Jakarta. Oh, Jakarta. alah. Kita juga baru nyampe tadi pagi. Naik bis. Naik bis. Naik Iya. bis. Punya Kak Timo boleh sekalian boleh. dibantu? Makasih ya. Punya Kak Nugroho boleh ditunjukin di sini. Nggak usah dong. Pinjol. Bentar. Untuk 2 bed dan Betul. untuk 1 malam aja. Lalu untuk pembayarannya sudah bayar by bank transfer ya? Ya, betul. Oke. Untuk beberapa house rules-nya kayaknya udah familiar ya. Jadi, Oh, Kalau bisa saya- disebutkan lagi? Boleh sih. oh iya Lupa. kan Kak. Ini aja, Timo? boleh. Oh, aja. Oke. Kalau boleh tahu ada yang ngerokok atau nge-vape? Iya, Ah, saya oke. kita Oke. berdua. Kita Kalau berdua. misal ngerokok atau nge-vape bolehnya di luar aja di Oke. situ atau di gazebo. Baik. Terus untuk jam tenang kita ada mulai jam setengah 10 malam, sama ada jam kunjung sampai jam setengah 10 malam juga. Jadi barangkali ada temennya mau berkunjung ke sini nggak apa-apa, tapi batasnya sampai jam setengah 10. Oke. Terus untuk front office kita cuma buka jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Tapi nanti setelah itu akan digantikan sama night guard kita, makanya Oke. kita fotoin KTP-nya biar nggak ada orang asing. Orang yang asingnya. masuk. Betul. Boleh. Dan besok kalau misal check out pagi bisa ngasih kunci lokernya ke night guard kita juga. Oke. Untuk jam check out sebenarnya maksimal jam 11 pagi. Barangkali ya kan nanti balik lagi ke sini. Kalau misal setelah jam 11 masih mau di sini nggak apa-apa, nanti bisa nunggu di communal area kita Oke. sama masih bisa pakai fasilitas bersama sampai jam setengah 10 malam.
Nah teman-teman, seperti info saya tadi, untuk penginapannya ini namanya Revive by Snooze. Kalian bisa cek Instagram mereka, ada di sini Instagramnya. Saya rekomen banget kalian pesannya via WhatsApp aja, karena mereka responnya pun juga cepet kok. Pembayarannya pun juga nanti akan lewat transfer, dan ini aman sih teman-teman selama kalian pesan lewat nomor yang tercantum di Instagram resmi mereka ya. Untuk per orang tarifnya biasanya Rp50.000, tapi hari ini saya sama Mas Opang kena tarif Rp60.000. Kapasitas per kamarnya itu ada 4 bed, dan di tiap kamar ada satu toilet yang bisa digunakan untuk satu kamar ini aja. Makanya misal kalian pergi travelingnya berempat, itu rekomen banget nih nginep di sini, karena kalian bisa dapat satu kamar sendiri. Kalau kalian perginya sendiri, berdua, bertiga, ya nanti ada resiko kalian bisa sekamar sama orang lain. Tapi tenang aja, di dalam ada fasilitas locker kok, nanti saya tunjukin deh. Jadi kalau kalian bawa barang-barang masih aman lah. Bukan Anu yang bro pernah ke Ijen? Saya anak pantai. Oh, saya anak gunung, tapi Green Island ayo. saya masih cupu-cupu. udah pernah ke Green Island? Udah. Oh alah. Waktu itu kesini emang nge-trip berarti? Iya, sama teman-teman kantor waktu itu. Oh. Cuman aku kan sama teman-teman kantor di salah satu hotel. Terus mereka udah pada pulang, aku extend di sini. Oh alah. Soalnya tadi tuh di nama kontaknya itu kan udah ada tuh di sini nama kontaknya. Oh, server nginepnya boy. Desember. Oh, enggak. Ya betul. Wow. Ini dapurnya bisa dipakai buat semua tamu di sini. Oke. Desktop. Jadi barangkali mau masak-masak Indomie segala macam bisa. Udah kita sediain peralatan juga di lemari, dan ada dispenser for free. Jadi kalau misal mau refill botolnya bisa pakai air mineral. Ada teh, kopi, dan gula free juga. Oke, Kita siap. sediain beberapa bumbu basic kayak garam sama lada. Oke. Untuk kulkasnya juga bisa dipakai, dan di atas itu ada es batu. Oh, ini ada harga-harganya. Oh, kalau yang ini, kalau yang chiller ya. Ini itu harus beli kak, bisa ke front office atau ke penjaga malam. Wow. Ada harga euro. Ada harga rupiah sama euronya. Euronya, Barangkali mau bayar pakai euro. 0.99 euro. Terus di sebelah sini ada kamar mandi sama toilet lagi. Jadi barangkali nanti kamar mandi yang di dalam kamar dipakai Oke. sama tamu bisa pakai yang Oh, ini ada yang umum. Betul. Oke, Dan siap. setelah check out masih bisa pakai yang ini juga. Oke, Kak. Barangkali Baik. next time kesini lagi ya. Siap. Terus kamarnya yang ini. Oke. Lagi ada orang juga nggak, Kak? Gimana? Lagi ada orang lain nggak? Kebetulan yang kamar ini masih belum ada. Oh, jadi oh duduk, Kak. Assalamualaikum. Oh, jadi cuman kita berdua? Iya, yang di kamar lain Sebentar. udah ada sih. Oke, Karena tadi siap. kakaknya minta yang bed bawah, jadi karena masih tersedia bisa. Wah. Kalau misal nggak tersedia ya nggak. Iya, ada. iya. Oke. Wah, enak sekali ya. Lokernya. Ini kamar Siap. mandi sama toiletnya. Oke. Jadi nanti kalau misal mau kesini lagi nih, misal mau request bed bawah itu bilang aja kak. Oh, waktu di chat. Iya. Oke, soalnya siap. Kalau misal nggak request dulu, biasanya kan kita nggak tahu tamu yang lain datangnya jam berapa ya. Hmm. Kan udah nggak ada. Kayak. Hmm. Kalau masih ada pasti kita usahain. Oke. siap. Terima kasih. Ada yang beritanya? Sudah. Oke. Makasih Kak Ika. Ya, wifi-nya mau dikirimin lagi. Oh, wifi boleh? Udah dah. Oh ya dah. Oke, Terima kalau kasih. gitu aku balik sana ya kak. Terima Ya, makasih, Kak. Apa kabarin aja. Oke. siap, thank you. Sama. Gimana bro? Wah, gila sih ini. Mind blowing kan? Ini 50.000, nggak kayak kapsul hotel sih. Asli. Iya kan? Iya kan? Gede, gede, gede. Iya kan? Gede, gede. Makanya kalau orang mau gue bilangin nih, hotelnya 50.000 kapsul hotel, enggak, lu lihat dulu nih. Iya lu lihat sendiri tadi mbak-mbaknya, lu kalau pergi sendirian ke sini nggak akan ngerasa kesepian dan asing karena mbaknya se-extrovert itu. Yoi. Dan itu Ini masih sama ini mbaknya? beda. Oh, beda. Beda. Jadi kayak emang SOP dari si Revive Snooze ini tuh emang kayaknya standar minimalnya ya, extrovert Itu segitu. waktu rekrutmen dites dulu ekstrovertnya. Iya. Setelah beres-beres, mandi, kami langsung tidur, istirahat. Besok paginya langsung OTW menuju ke stasiun Banyuwangi Kota. Selamat pagi teman-teman. Jadi ini sekarang pukul 5.48. Setelah istirahat yang nyenyak sekali di Revive by Snooze Banyuwangi, kita mau melanjutkan perjalanan menuju kota Sidoarjo bersama Mas Opang lagi. Tuh di belakang dia naik kereta api Logawa dari stasiun Banyuwangi. Jadwal keberangkatan keretanya pukul 6.30. Grabku di mana ini? Gimana? Tidur nyenyak Mas Opang? Semalam baru
baru bisa tidur jam berapa? 1 gua malahan. Jam 1? Iya, tiba-tiba tidak bisa tidur. Wow. Tapi nyenyak sih. Ini untuk ukuran Iya, kapsul hotel profesional. Iya itu. Let's go. Titiknya nggak mental-mentul dari sini, aneh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Berkendara sejauh 100 meter, lalu belok kanan. Dalam 80 meter, belok kanan, lalu Anda akan sambung belok kanan. Damai banget ya stasiunnya ya. Damai. Nah, ini FYI, ini area drop off ini baru direnovasi. Oke. Stasiun Banyuwangi Kota, salah satu stasiun paling ujung timur Pulau Jawa, mulai dioperasikan tahun 1985 seiring dengan selesainya pembangunan jalur kereta api dari Kabat ke Banyuwangi Baru atau Ketapang. Awalnya stasiun ini bernama Stasiun Karangasem. Nah, di tahun 2019 ada pergantian nama dari Stasiun Karangasem jadi Stasiun Banyuwangi Kota. Begitu pula dengan Stasiun Banyuwangi Baru yang diubah jadi Stasiun Ketapang. Alasannya supaya wisatawan nggak kecele gitu, mau ke kota Banyuwangi turunnya di Ketapang yang lokasinya jauh. Pada tahun 2025 kemarin diresmikanlah bangunan baru Stasiun Banyuwangi Kota yang lebih modern dan menonjolkan desain arsitektur rumah osing khas Banyuwangi. Hasilnya ya gini, jadi cakep banget stasiunnya. Sudah tiba di stasiun pukul 6:02. Sudah cetak bulu? Siapkan KTP ya? Oh no. Gua mau nunjukin sesuatu. Sudah tidak terbiasa. Gue mau nunjukin sesuatu. Ada himbauan yang ini kayak gue baru lihat pertama kali di stasiun ini. Apa itu, Bang? Wah. Kenapa tiba-tiba? Papan selancar. Gue penasaran siapa yang ngide bawa papan selancar, tapi kalau ngeliat dari fotonya sepertinya Brad Pitt yang bawa. Nah. Terima kasih. Wah, gila ini. Stasiunnya damai banget, cuy. Damai. Damai ya stasiunnya ya? Belum pernah ke stasiun Ketapang? Belum. Salah satu stasiun terbaik di Pulau Jawa. Ketapang tapi bukan di sini. Gila, ini stasiunnya damai sih. Damai. Dan bangunan stasiunnya bagus ya? Bagus kan? Ya masih belum kelar ini tuh kanopinya. Bahkan ada burung-burung di stasiunnya, cuy. Tuh. By the way teman-teman, untuk kereta api Logawa ini merupakan kereta api yang punya relasi dari stasiun Ketapang hingga ke stasiun Purwokerto. Keberangkatan dari stasiun Ketapang sekitar pukul 6:15 dan mengakhiri perjalanan di Purwokerto tuh sekitar pukul 8:30 malam kalau nggak salah. Jadi perjalanannya lumayan panjang ya, lumayan lama. Nah, untuk trip kali ini seperti biasa aku akan turun di Sidoarjo di rumahku teman-teman, kampung halamanku, dengan jadwal ketibaan itu sekitar pukul 11:30 siang. Untuk tarif tiketnya yang ku dapatkan sama Mas Opang dapatkan tuh 203.000 kalau nggak salah. 200.000 apa 203.000 gitu. Jadi menurut Mas Opang gimana? Mendingan naik kereta api gini apa naik Bumelan? Kalau nggak rame, mendingan Tarsus. Tarsus malah. Tarsus cuma 110.000. Tarsus 110.000, Mutiara Timur ya. Tapi untuk periode sekarang ini lagi beresiko karena ini periode orang lagi kabur dari Pulau Bali. Kita aja dapatnya dadakan dan sisa 2 tiketnya. Jadi tips buat teman-teman kalau misalnya kehabisan tiket kereta, jangan menyerah. Cek terus aplikasi KAI Akses karena bisa aja ada orang batalin tiketnya. Ada aja orang batalin tiket kereta gitu. Jadi Kemarin kita awalnya cuma satu doang. Terus tiba-tiba nambah satu lagi. Jadi nanti kita duduknya terpisah. Untungnya duduknya semuanya jendela. Betul. Di A. Ya. Mas Opang di ekonomi premium 5, saya di ekonomi premium 2. Sama buat kalian yang masih nyebut kereta itu gerbong, salah. Siap-siap diomelin rel fans. Nah, ini stasiunnya juga lagi dalam proses meninggikan peron ya. Jadi sudah nggak perlu lagi tangga-tangga nantinya kalau peronnya sudah jadi. Ini infonya di jalur berapa, Mas? Sini yo pasti yo. Ini lagi dibangun soalnya.
Iya, ini masih non-aktif tuh. Di Palang. Apanya? Oh, balasnya. Anjay. Kok tahu Mas hal-hal seperti itu, Mas? Ya namanya juga kerja di perkereta apian, Mas. Anjay. Masa kerja di KAI ya? Enggak, kan Mas. Kerja di kereta itu nggak cuma KAI soalnya. Ini kayaknya bangunan nama stasiunnya nih masih Dulunya bukan Banyuwangi Kota. Oh namanya. gitu. Dulunya adalah Dulunya ya nanti kita tulis aja di bawah. iya, dulunya pokoknya bukan Banyuwangi Kota ini. Berarti stasiun kotanya Banyuwangi itu dulu adalah Ketapang. Enggak, adalah ya ini stasiun, ada stasiun lagi cuman bukan Banyuwangi Kota. Oh gitu. Iya. Stasiunnya. Lupa lah pokoknya bukan Banyuwangi Kota namanya nih stasiun. Oh, aslinya. Lihat deh, saking asrinya guys stasiunnya. Ini masih ada burung-burung bertebaran tuh. Mau mantau keretanya? Wah. Pakai apa tuh mantaunya, Mas? Wow. Aplikasi apa itu? 168 Railways. Aplikasi untuk tracking posisi kereta di seluruh Indonesia. Wow. Apakah itu real time? Real time. Ini kita tap ini, kita munculkan kereta. Tapi ini karena dia aplikasi free, kita juga harus support developer, harus ada iklannya dulu. Betul. Sampai sekarang pun saya tidak pernah pakai adblock kalau di laptop saya. Mana Itu itu mensupport yang punya website. Oh, keretanya sudah lepas Ketapang. pas apa? Oh ya, bedanya kalau yang live sama yang enggak tuh apa? Yang kalau yang live nih dia tulisannya simulasi tanpa GPS berdasarkan jadwal. Jadi dia datanya narik dari GPK 2025. Oke. Kalau Jadi keren, dia tuh dia mensimulate, menganimate dari data yang ada, kecepatannya berapa segala macam tuh dia disimulasiin. Keren. nggak cuma Indo ya, tapi ada kecepatannya segala ya. Jadi Iya. gokil. Tapi kalau orang mau share bisa ya, maksudnya Bisa membagikan lokasi kita nanti ya. nanti kita klik yang ini, saya di kereta ini. Nanti akan jadi live. Ya, betul. Gokil. Tapi kalau ngelihat lokomotifnya sepertinya menarik. CC 203 0107. Kenapa itu Mas Bang? Saya bukan rail fan, saya nggak ngerti nih. Lihat aja nanti. Bahkan dia bisa melihat persilangan dengan kereta api lain tuh ada di stasiun mana aja. Ya, Betul ya? betul. Jadi ini sangat cocok untuk rail fans. Wow. Nih, nanti kita silang Wijaya sama Kusuma. Wijaya Kusuma di Kalisetel. Di Kalibaru silang sama Pandanwangi. Di Rambi Puji nanti kita silang sama Pandalungan. Jatiroto silang sama Probowangi. Wow. Jadi kita bisa keluar dan bisa merekam persilangannya. Jadi aplikasi ini itu seperti Waze ya. Pengguna juga bisa melaporkan ada kejadian apa. Betul. Katanya gitu ya. Nih ada macam-macam, ada gangguan jalur, keterlambatan, gangguan lokomotif, gangguan operasional. Dan ini dari user yang melaporkan tuh ya, ada username-nya tuh. Dera yang melaporkan. Ya, ini rail fans spesialis land perdana ini. Oh gitu. Iya. Oh, udah Kalau kenal di juga. dunia perbisan biasanya ada Arvi, ya kan, spesialis land perdana. Nah, di rail fans ada nih Dera. Tapi rata-rata kalau rail fans itu mereka ya terutama yang konten ya, pasti land perdana bela-belain sih. Nah, ada lagu khasnya juga ya di stasiun ini ya. Ya, setiap stasiun punya lagu-lagu khasnya. Pasti. Lagu ini di-record, ditempelin nama bapak yang kemarin di. Oh gitu. bisa. Bener juga. Yang di pelabuhan. Ya, dari kejauhan akhirnya terlihat juga rangkaian kereta api Logawa yang ditarik oleh lokomotif CC203. Lokomotif yang secara bentuk aja sudah khas banget. Bentuknya tuh mengotak, belum lagi suaranya itu gahar banget teman-teman. Makanya lokomotif ini salah satu favoritnya para rail fans. Per GPK 2025, kereta api Logawa ini diperpanjang rutenya sampai Ketapang. Tadinya cuma sampai Surabaya Gubeng aja. Dan untuk rangkaiannya sendiri juga ditambahkan pelayanan kelas eksekutif. Jadinya sekarang kereta ini membawa 2 kereta eksekutif stainless steel, 6 kereta api ekonomi premium stainless steel, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Karena saya tahu Mas Obang, kenapa Anda bilang lokomotifnya menarik? CC 203. Yuk. Dan saya akan searah jalan kereta karena nomor 11 saya ada di situ. Nomor apa? Searah jalan kereta. Nggak mundur, nggak duduk mundur.
Kita ke sini Mas Opang dulu, coy. Oh, Anda sarah jalan kereta ya? Yoi. Nomor berapa ya? 3. Ya, saya 16 lagi. Sial. Berarti saya mundur. Tapi belum tentu, lihat aja kereta. Karena keretanya kan kadang diputer. Oh, oke. Ya wes, saya akan kembali ke sana, Mas. Sampai Jadi jumpa. warga biasa. Joy. Nanti berjanji kita bertemu di kereta makan. Nah, saya jatahnya di kereta premium 2. Itu ada apa itu? Kayak penginapan tapi bentukannya kayak kabin-kabin kereta, teman-teman. Lucu banget. Oke. Ini masih di premium 3, saya di premium 2. Masih satu kereta lagi. Wah, ternyata saya juga searah jalannya kereta, teman-teman. Nah, ini dia seat saya, teman-teman. Nomor 16A. Dan ini adalah seat kereta api ekonomi premium stainless steel. Jadi untuk legroomnya segini. Dalam satu kereta ini ada 80 penumpang, 40 menghadap ke arah sarahnya jalan dan 40 penumpang membelakangi arahnya jalannya kereta, teman-teman. Untuk seatnya bisa di recline tapi recline-nya cuma sedikit aja. Ada colokan listrik di sebelah sini, ada tempat buat naruh minuman, ada gantungan di sini, terus juga bisa ditutup. Nah, mantap. Udah lama banget ya saya nggak naik kereta ya. Kapan ya terakhir naik kereta ya? Nah, saya terakhir naik kereta itu naik apa ya? Naik Tarsus Jayabaya. Cuman videonya belum saya upload di Instagram saya. Jadi saya iseng-iseng, bukan iseng-iseng sih. Saya dari Bekasi ke Jakarta, itu waktu itu kemalaman dan sudah nggak ada komuter lain. Jadi saya belinya Tarsusnya Jayabaya. Sedikit hacks teman-teman, buat kalian yang kemalaman di kota Bekasi, itu kalian tinggal cek-cek aja jadwal kereta malam yang lagi menuju ke Jakarta dan beli aja tiket Tarsusnya, nggak terlalu mahal. Karena pasan saya mau ke toilet, kita sekalian review aja teman-teman untuk toiletnya. Untuk rangkaian stainless steel itu toiletnya sudah dipisahkan ya untuk laki-laki sama untuk yang perempuan. Laki-laki dapatnya toilet jongkok, perempuan dapatnya kloset duduk kayak gini. Kayaknya masih ada orang deh. Udah nggak ada orang. Lucu, saya mau laksanakan rutinitas pagi. Ini pukul berapa? 6.44 kita di stasiun Rogo Jampi.
Ini kita sekarang tiba di stasiun Kali Setel atau Setel nih bacanya. Stasiun ini tuh melayani Kecamatan Genteng teman-teman. Kecamatan yang bisa dibilang tersibuk kedua di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan yang nggak terlalu besar tapi faktanya teman-teman di kecamatan yang kecil ini ada mallnya loh. Gokil nggak tuh? Untuk apa Anda kesini, Pak? Let's go. Jadi kita mau makan dulu teman-teman karena belum sarapan. Depan saya lagi musafir. Jadi dia makan ya. Kan bener lo ngomongnya lagi musafir. Makanan ada apa aja, Mas? Untuk makanannya tersedia nasi pecel, Nasi apa? nasi ayam kalasan sama nasi ayam taliwang. Oh, cuma 3 itu aja. Nasi pecel, nasi ayam kalasan, nasi ayam taliwang. Oh yang nasi pecel. Pecelnya boleh lihat nggak? Iya. Untuk nasi pecelnya, nasi pecel segini. Oh, telur doang. Masa cumi lagi? Kalasan ada ayam bakar, yang ayam taliwang ayam. Oke. Nasi goreng nggak ada ya? Nasi gorengnya nasi goreng. Ada nasi goreng. Nasi goreng yang itu. Yang mana? Yang bukan Frozen ya? Iya. Nasi ayam taliwang aja deh. Nasi ayam taliwangnya mau berapa? Nasi ayam taliwang tuh. Taliwang gimana, Mas? Taliwangnya pasti. Taliwang gimana? Nasi ayam taliwangnya. Iya. Oh, iya. Taliwangnya. Saya ini apa, Pak? Odek. Oh, baru. Itu deh comi aja. Siapa cuangki? Mau yang Udah bukan original apa? comi lagi ya? Original atau rasa keju? Keju aja. Keju. Nah jadi kalau kalian naik kereta yang ada di Daop 9 Jember gitu ya, yang berangkat dari Banyuwangi ataupun dari Jember gitu ya, kalian mesti sempetin nyobain kuliner keretanya gitu, karena di Daop 9 Jember ini biasanya punya menu yang berbeda. Nasi gorengnya aja biasanya kalau ada nasi goreng gitu ya di Pandalungan atau apa, nasi goreng merah ala-ala Jawa Timuran. Terus kalau di Blambangan waktu itu pernah ada live cookingnya tuh pecel, jadi kayak ada bakulan pecel gitu, ngambil sayurnya dan lain-lain kayak gitu. Kali ini menunya ada nasi pecel, nasi ayam taliwang, sama apa tadi? Oh, nasi ayam bakar kalasan. Ya, seperti itu, teman. Tapi saya malam ini cuangki. Coki lagi. Mana, Cok? Nah jadi ini kan kuliner kereta baik KAI, Service atau Reska dulu kan. Nah mereka kerja sama resto lokal, Anjek Resto, Ajik. Menarik sih sebenarnya. Jadi menyesal. Coki lagi. Berapa ini harganya? 40.000. Oke lah ya. Kalau di kereta-kereta ekonomi tuh malah mereka harganya masuk kok. Kayak misalnya ikut Blambangan, tuh kan Blambangan kan ekonomi kan. Dan biasanya harga kereta tuh ekonomi eksekutif tuh beda harganya, Iya. betul? Kayak dari harga akuanya aja beda. Biasanya bener nggak sih? Apa? Harga akuanya aja beda kan? Iya. Cuman yang saya mager sekarang, enggak. Beberapa kereta tuh cutlery setnya wooden. Bukannya Ribet. bukannya tidak pecinta lingkungan, cuman gak enak mungkinnya. Kalau ini masih plastik kan? Terowongan Merawan kalau nggak salah. Panjangan terowongannya. Iya. Sebenarnya kalau panjang nggak panjang banget, cuman karena di sini nggak bisa kencang jadi kerasanya lama. Karena kalau di compare sama terowongan-terowongan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat ya bisa lebih cepat.
Setelah terowongan rawan ada terowongan garahan. Nah, fun fact teman-teman, sebelumnya Logawa tuh bawa kereta New Generation waktu sampai Gubeng aja. Pas nembus sampai Banyuwangi ditukar jadi SS Gen 1 karena nyangkut di terowongan ini. Garahan juga terkenal dengan pecelnya. Pecel Garahan dulu zamannya belum seketat ini. Itu tuh banyak yang jualan pecel di stasiun. Terus kayak ayo pecel-pecel gitu. Menembus tebing. Hah? Menembus bukit. Ronde 2 coy, bakso. Masih Popso gak sih? Bukan ya? Ini udah bukan Popso nih mereknya sekarang. Harganya 28.000. Kalau Comi atau Comi kayak 30.000 deh. Dan kita lagi ngedit konten coy. Isinya ada mie, baksonya ada 3 ya tadi kayaknya ya. Oh bakso cuma 2. Bakso 2 sama tahu 1. Kayaknya 3 dah tadi baksonya. Ya baksonya 3. Bakso 3, tahu 1 sama mie. Jember ramai banget penumpangnya guys. Rame banget penumpangnya Jember. Ini pukul 8.30 sudah tiba di stasiun Jember. Kita mau keluar sebentar. Let's go, let's go. Jadi ini ada fasilitas untuk musola di sini. Kita makan ya. Di sini berhenti berapa menit? 5 menit ya? 5 menit. Ya, 8.36 kita berangkat dari stasiun Jember. Tadi sempat keluar nemenin Mas Sopa ngerokok sebentar. Terus udah deh jalan lagi nih sekarang. Ada playgroundnya di stasiun Jember. Terus ada pembangunan apa ini? Proyek penataan stasiun Jember, bangunan baru. Pandalungan. Oh iya benar. Special livery. Special livery Lebaran. Ada ininya. Kereta makan juga ada livery khusus ya ternyata baru nggak. Tapi yang gue sayangkan kenapa seperti pakai AI ya? Iya. Pixelated kelihatan berpecah. Iya. Atau salah setting deh. Enggak apa teks-teksnya. Enggak sih. Teks-teksnya juga pecah. Teksnya iya, cuman kayaknya Gambarnya ya. Kayaknya AI ya. nggak tuh melayani sepenuh hatinya nggak pecah. Oh. Tapi karena menurut gua karena sekarang KAI udah terlalu sering special livery, Ya biasa aja. iya. itu gue bahas kemarin sama teman gue anak Railfans juga. Kayak karena hampir setiap momen tuh ada. Nih sekarang ya. Natal tahun baru. Lebaran. Puasa awal ada beda kayaknya kalau terus lebaran, anggapnya lebaran. Terus abis itu nanti 17 Agustus. Iya ada juga. Ulang tahun KAI. Jadi kayak tiap bulan ada. Iya, kayak kayak ya udah gitu aja. Yang pengen lihat tuh livery retro gitu loh. Nah, Kayaknya cakep tuh. itu malahan. Cargo Bromo dibikin kayak rangkaian gendut tuh. Iya. Yang umum bagus ya. Itu harusnya. Cakep. Tapi yang gua salut sih kayak semenjak New Gen 2025 itu liverynya udah oke sih. Kayak yang eksekutif pintunya diwarnain. Sayangnya kagak itu ya. Nggak jadi livery batangan lagi. Kayak dulu Anggrek kan livery sendiri dulu. Oh iya. Itu kan lebih. Enggak, jadi kalau dulu itu sebenarnya livery itu dibaginya berdasarkan tipe kereta kan.
Kalau Argo Anggrek memang jam dulu ya. Kalau Argo Anggrek kan memang spesial inilah, kereta spesial KAI lah dulu. Terus dibagi ada yang kereta Argo Safari. Satwa Satwa Safari. Safari Ramadan. Ketahuan bukan real fans. Ada satu kereta eksekutif Satwa, ada yang kereta gabungan eksekutif bisnis. Beda-beda itu warnanya, jadi kayak weh cakep gitu kalau di foto. Sekarang udah enggak. Iya. Lodaya tuh special livery juga. Kereta stainless steel sempat ada beberapa sih yang special livery, kayak special livery Taksaka apa SCTV gitu. Itu anggrek juga kan? Iya. Tulisannya anggrek. Iya, tapi end up-nya Lepas kepencar-kepencar. Iya. Ya susah sih karena memang problemnya adalah putaran rangkaiannya tinggi sekali. Jadi kayak Nggak kayak dulu ya. Nggak sepadat dulu perjalanannya. Bahkan kalau sebuah rangkaian itu sekarang paling yang bener-bener dia istirahatnya itu cuman maksimal 3 jam lah. Nganggur dikit dijadiin kereta tambahan, nganggur dikit dijadiin Argo dijadiin Parayangan, Cirebon juga ya. Cirebon fakultatif gitu-gitu. Ini Raven bocah lagi dididik sama kakeknya. Ya nggak semua yang foto-foto relevans anjir. Mereka foto-foto. Ya tapi maksudnya gak semua foto-foto itu relevans anjir ya. Orang lihat kereta aja nggak apa-apa. Apa ini Rambi Puji ya? Rambi Puji. Lebih gede dari Jember ya stasiunnya? Iya nggak sih? Ya enggak sih, gede Jember, cuman Jember emang kayak layoutnya jadul gitu loh. Dadah. Ah kalau ini baru relevans nih, Dadah. kalau ini baru relevans nih tuh. Tidak disapa. Tuh, mainan drone, bapaknya mainan drone. Yoi. DJ nih, DJ nih. Iya pakai FPV, pakai ini, pakai kacamatanya. Kayak punyanya. Mbaknya dadah, tak kira dadahin saya. Mbak ini Mbak tugasnya. 9.11 di stasiun Tanggul, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang pukul berapa ini? Oh, nyala lagi ya. 10.14. Kita sudah tiba di Probolinggo. Anjir, sampai ngembun. Dingin banget sih. Apa? Sampai ngembun kameraku. Dingin banget. Nah, lumayan. Ya, Sibal. Nyiprat. Sibal. Untung Sidoarjo. Damai sekali ya Probolinggo, guys. Tapi sangat gersang, sangat panas. Wow. Akhirnya kita tiba juga di pantai utara Pulau Jawa. Jawa. Ini paling sekitar sejaman lagi udah nyampe di Sidoarjo. Oke, kita kembali ke sit karena restorasinya sudah penuh. Ditinggal sebentar sudah ada orang yang duduk. Udah kita kembali, guys. Balik ke sit, saya jadi tambah ngantuk, teman-teman. Akhirnya tidur di sisa perjalanan yang ada. Dan bangun-bangun akhirnya kita tiba juga di stasiun tujuan, yaitu Sidoarjo. Tiba di stasiun Sidoarjo. Sebelum turun, Relevant banget ya? Relevant banget, Bang. Banget. Let's go. Sidoarjo rame ya? Saya baru. Rame, Bang. It's my first time here. Yoi. Gila, gua udah berapa tahun juga ke Sidoarjo. Udah rame, Bang. Tapi sebenarnya kebanyakan orang kayak masih di daerah Gedangan gitu. Ternyata gue setiap kali ketemu orang
Gitu kalau ketemu orang tinggalnya di Sidoarjo mana? Gedangan, Waru. Jarang yang kota tuh jarang ya. Kota tuh bener-bener jarang. rata-rata yang udah tua-tua. Aloha gitu. tuh masuk Sidoarjo nggak sih? Ya mah? Aloha. Nah, Aloha tuh Gedangan. Oh, Gedangan tuh. itu Ya, yang mau ke Waru. Kecamatannya enggak, kecamatannya apa? Kecamatan itu mana berarti? Pinggiran. Udah mau ke Surabaya tuh. Gedangan, Waru gitu. Gendangan Bang. Pakai N. Maaf ya. Ini tapi itu plat, Bro. Berakhir sudah perjalanan naik Logawa. Perjalanannya berapa jam, Bang? 5 jam bulat. 5 jam bulat, 6.30, nyampainya 11.30. Sekitar 11.30 lah nyampainya lah. Dari sini mau lanjut naik Grab aja lah. Nanti naiknya dari depan stasiun. Surabaya. Oh, tapi dia Mungkin nyampe sini mungkin. Harusnya Sidoarjo belum ada. Ini dia stasiun kota tercinta saya, Sidoarjo. Sekarang parkirannya makin gede. Di sini nih tulisannya. Nah, jadi di 168 Railway itu kita bisa kayak ala-ala bikin Strava gitu loh. Nih ada recapnya, Anjay. average speed, elevation gain, Anjay. dan lain-lain. Tapi tadi gue nyalainnya telat ya, baru gue jumpy nyalain. Oh, jadi berdasarkan kapan kita nyalain ya? Iya. Nyalain live share-nya itu ya? Live share-nya itu. Gokil. Jadi Strava. Ala-ala Strava. Keren anjir. Keren juga ya. Keren. Aplikasi Railfans nomor 1 di Indonesia. 168 Railway. Satu nomor Railway. Tapi saya belum dibayar. Belum di endorse. Berakhir sudah teman-teman video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti rangkaian trip dari Bandung ke Ketapang, ke Gilimanuk, balik lagi ke Ketapang Banyuwangi, dan akhirnya tiba lagi di Sidoarjo. Dan hari ini saya bakal menuju ke Jakarta lagi nanti malam. Tapi saya nggak bakal naik bis, saya naik pesawat karena besok akan ada acara yang sangat menarik sekali. Dan mungkin waktu harusnya video ini GH tayang. dulu tetap. GH dulu naik baru video ini tayang teman-teman. Saya bakalan naik mudik gratis ya Juragan 99. Oh enggak, mudik gratis yang MS Glow. Ya, bukan MS Glow sih. Ya J99 Corp. J99 Corporation. J99 Corporation. MS Glow dan juga Semuanya J99. betul. Nah, Tapi kita bakalan naik unitnya Juragan 99 yang pariwisata. iya, tapi nanti kita liga ya, kita nggak Kita liga, kita nggak satu bis. Jadi kita bakal share log masing-masing nanti. Kita lihat. Itu seru tuh jadi konten sendiri nanti liga. Mantap juga. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya di mana kita akan mudik gratis. Bye bye.